Oke, kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara daring. Kali ini kita akan masuk pada bab yang baru tentang peluang. Nah, untuk beberapa pertemuan ke depan, ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Itu diantaranya adalah ruang sampel dan titik sampel. Nah, kira-kira apa itu ruang sampel dan apa itu titik sampel? Lalu bagian berikutnya adalah ruang sampel kejadian majemuk. Lalu bagian berikutnya nanti frekuensi relatif. Lalu ada lagi peluang teoritis dan frekuensi harapan. Dan bagian yang berikutnya komplemen suatu kejadian. Jadi itu adalah submateri yang akan kita bahas untuk beberapa pertemuan ke depan berkaitan dengan materi tentang peluang ini. Namun kali ini kita akan lebih fokus mempelajari tentang ruang sampel dan titik sampel dan juga ruang sampel kejadian majemuk. Nah, seperti apa materinya? Kita perhatikan berikut ini. Yang pertama, pengertian ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan yang memuat semua kejadian yang mungkin. Ruang sampel itu dinotasikan dengan S, sedangkan banyak anggota ruang sampel dinotasikan dengan NS. Lalu contohnya ruang sampel dari satu buah dadu adalah 6. Di antaranya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian bagian yang berikut titik sampel. Nah, titik sampel adalah setiap anggota yang ada pada ruang sampel. Nah, contohnya adalah titik sampel dari sebuah dadu. Jadi titik sampel dari sebuah dadu adalah ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan juga ada 6. Nah, jadi titik sampel adalah setiap anggota yang ada pada ruang sampel. Begitu juga kalau di uang logam atau koin. Pasti titik sampelnya ada gambar, kemudian ada angka. Nah, bagian yang berikut tentang ruang sampel kejadian majemuk. Dalam percobaan majemuk, jika percobaan pertama memiliki M titik sampel, percobaan kedua memiliki N titik sampel, dan kedua percobaan tersebut dilakukan secara bersamaan, maka jumlah titik sampelnya dapat kita cari dengan cara M dikali N, ya. Jadi contohnya sebagai berikut. Kejadian melambungkan satu buah dadu dan satu buah koin adalah, nah, kita ketahui bahwa titik sampel dari sebuah dadu adalah 6, kemudian titik sampel dari sebuah koin adalah 2. Sehingga jumlah titik sampel dari pelemparan satu buah dadu dan satu buah koin adalah 12. Atau boleh kita tulis menjadi NS sama dengan 12. Nah, contoh ini kalau kita sajikan dalam bentuk tabel, maka akan terlihat seperti ini. Nah, oke, katakan pada baris bagian atas ini adalah titik sampel koin, kemudian pada kolom bagian yang pertama ini adalah titik sampel dari sebuah dadu. Maka jumlah titik sampelnya adalah 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan titik-titiknya ini, titik-titik sampelnya ini ada 1, A,
kemudian 2,A, 3,A, 4,A, 5,A, 6,A, 1,G sampai dengan 6,G. A itu adalah inisial dari angka pada titik sampel koin, kemudian G adalah inisial atau notasi dari gambar pada sebuah koin. Isi di bagian dalamnya ini merupakan titik sampel, yaitu 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, untuk lebih memahami konsep ini, mari kita perhatikan contoh lainnya berikut ini. Diketahui dua kantong masing-masing berisi bola. Kantong pertama berisi bola merah dengan nomor 1 sampai 6, sedangkan kantong kedua berisi bola kuning dengan nomor 1 sampai 4. Sebuah bola diambil secara acak dari kantong pertama, kemudian diikuti dengan pengambilan sebuah bola kuning pada kantong kedua. Setiap selesai pengambilan bola tersebut dikembalikan ke kantong semula. Lalu pertanyaannya adalah ruang sampelnya, kemudian titik sampel nomor bola merah kurang dari nomor bola kuning. Lalu bagian yang berikut, titik sampel hasil perkalian bola merah dan kuning adalah bilangan ganjil tidak lebih dari 15. Nah, seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan mulai dari yang pertama. Nah, bagian pertama kita misalkan bola merah sama dengan M, maka NM atau jumlah titik sampel atau ruang sampel bola merah adalah 6. Kemudian bola kuning itu kita misalkan sama dengan K, maka NK-nya sama dengan 4. Nah, dengan demikian ruang sampelnya atau jumlah titik sampelnya itu sama dengan NM dikali dengan NK. Itu sama dengan 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, jadi ini adalah ruang sampel dari bola merah dan bola kuning. Nah, kalau kita sajikan dalam bentuk tabel, maka persis seperti berikut ini. Nah, jadi kolom pertama adalah bola merah dan baris yang pertama itu adalah bola kuning. Sedangkan titik-titik yang di dalamnya merupakan titik sampelnya. Mulai dari 1,1 sampai dengan 6,4 merupakan titik sampel dari 6 bola merah dan 4 bola kuning. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, titik sampel nomor bola merah kurang dari nomor bola kuning. Nah, kita perhatikan jawabannya berikut ini. Jadi ada bola merah, kemudian bola kuning. Titik sampel nomor bola merah kurang dari nomor bola kuning. Nah, sekarang kita perhatikan tabel. Kira-kira dari titik sampel ini, dari titik-titik sampel ini, nomor bola merah yang kurang dari nomor bola kuning. Nah, jadi ada 1,2 ya, ada 1,3, kemudian 1,4, lalu 2,3, 2,4, kemudian 3,4. Nah, jadi itu merupakan titik-titik sampel nomor bola merah yang kurang dari nomor bola kuning. Sehingga di sini bisa kita tulis menjadi titik sampel nomor bola merah kurang dari nomor bola kuning adalah 1,2, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, dan 3,4.
Sedangkan selebihnya itu nomor bola merah itu sama dengan nomor bola kuning, dan nomor bola merah lebih dari nomor bola kuning. Oke, bagian yang berikutnya adalah titik sampel yang hasil perkalian bola merah dan kuning adalah bilangan ganjil tidak lebih dari 15. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tabel. Nah, pada tabel ini kita cari beberapa titik sampel yang kalau dikalikan nanti itu sama dengan bilangan ganjil yang kurang dari 15 dan sama dengan 15. Ya. Nah, ketika kita mencari titik-titik sampel tersebut, maka titik sampel tersebut adalah 1,1, 1,3, kemudian 3,1, 3,3, 5,1 dan 5,3. Sehingga bisa kita tulis di sini titik sampel hasil perkalian bola merah dan kuning adalah bilangan ganjil tidak lebih dari 15 itu sama dengan 1,1, 1,3, 3,1, 3,3, 5,1 dan 5,3. Nah, coba kita lakukan perkalian dari titik-titik sampel ini. 1,1 pasti hasilnya 1, 1,3 berarti hasilnya 3, 3 dikali 1 hasilnya 3 juga, 3 kali 3 hasilnya 9, 5,1 sama dengan 5, dan 5,3 atau 5 kali 3 sama dengan 15 itu sendiri. Nah, jadi ini adalah beberapa titik sampel yang kalau dikalikan itu sama dengan bilangan ganjil yang tidak lebih dari 15.